setelah dari tepi jalan, pergilah ke tepi sungai ini. Pergilah ke tepi sungai. Daripada depan rumah jadi belakang rumah ya? Belakang rumah. Belakang rumah. Oke. Dan ini bangun dari awal atau memang sudah ada tempat tak terpakai kita pakai? Kalau saya tanya Bang Budi lebih memilih besarkan lagi rumah makan ni atau besarkan lagi badan? Kayaknya dua-dua dia. Tak bisa. Dia harus jawab satu. Besarkan badan atau besarkan rumah makan ni? Tapi untuk sementara biar rumah makan dulu. Rumah makan. Okey. Nambah rumah makan atau nambah bini? Tambah rumah makan. Jawaban suami-suami takut istri ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu Bayang Kata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Seperti biasa, kita di podcast Melayu Hangkata tetap menggunakan bahasa Melayu. Yang mana kita ketahui bahasa Melayu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia. Hari ini kali kedua podcast Melayu berada di luar, atau kata orang putih cakap outdoor. Wah. Hari ini kita pergi tengok rumah makan. Kita pergi rumah makan tapi kita tak makan rumah. Kita nak pergi makan-makan. Saya sudah bersama dengan pemilik daripada warung rumah makan Melayu ni. Kita nak berbincang-bincang macam mana bisa ada rumah makan Melayu dan kenapa harus rumah makan Melayu. Gitu. Ini kita panggil Bang Budi. Ya, nama lengkap siapa Bang Budi? Nama lengkap saya Budi Darmawan. Budi Darmawan. Biasa suara Bang Budi ni yang saya dengar garang. Nampak di podcast saya macam feminim suara dia. Sehat Bang Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Budi Darmawan. Kita berada di warung Gonggong Mama Adel, iaitu rumah makan masakan Melayu Betul. Ini ada di daerah Dompak Lama, iaitu di Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin berbincang-bincang bukan masalah rasa, tetapi bagaimana orang bisa membangun bisnis dengan masakan Melayu. Ya, orang kan terkenal dengan restoran-restoran mahal. Bang Budi, paling pertama yang ingin saya ketahui, ini bicara tentang bisnis rumah makan. Saya rasa kalau dengan kondisi seperti ini, dan saya yakin tidak langsung besar seperti ini kan? Betul. Apa mula bagaimana pertama kali Bang Budi bangun rumah makan Melayu ni? Awal dia gitu. Awal dia suka makan pasti ya? Awal dia pasti harus suka makan. Suka makan makanan Melayu atau? Kalau kita ni pemakan segalanya. Segala macam Segala macam daun pun makan. Kecuali daun pintu. Betul. Daun bakau pun makan juga. Makan juga. Watut mempengaruhi warna kulit. Iya. Kerana yang dimakan daun bakau. Daun bakau tumis. Daun bakau tumis. Perlu dianu juga tu untuk menu-menu terbaru tu. Bisa jadi. Boleh jadi. Bisa jadi. Pernah buat orang Belum. daun bakau tumis. Biasa kan dia pucuk dia itu diulam gitu. Bisa ya? Boleh. Bisa. Jadi di warung makan kita ada juga pucuk ulam pokok bakau. InsyaAllah nanti kita coba. Buat makan kok coba-coba. Bang Budi, apa ide pertama sekali bangun rumah makan Melayu ni? Awal dia tu waktu pertama buka. Okey. Rencana kita tu kan kita hanya berjual di depan rumah. Tidak langsung buat rumah makan ini? Belum. Okey. Jadi jualan di depan rumah. Biasalah kalau di kampung ni kan kita jual soto, mie goreng, kuih tiaw. Campur daun bakau. Belum. Okay. Saya tertarik dengan ulam daun bakau ni. Ulam daun bakau. Okey. Itu awal mulanya. Awal mula dia. Setelah itu kenapa sampai bisa, kalau saya lihat kan tahun ke tahun semakin meningkat nih. Makanya Bang Budi saya podcast hari ini, kenapa? Bagi saya ini adalah memotivasi kita bagaimana di dunia bisnis kuliner itu termasuk menjanjikan ya. InsyaAllah asal kita tekun dan yakin menjanjikan ya pastilah. Pasti rezeki Allah dah atur lah ya. Tapi secara manajerial saya rasa cukup menjanjikan kalau kita istiqomah. InsyaAllah. Jadi dari warung makan yang di depan rumah ni berawal mulanya sampai jadi setelah itu macam mana lagi?
Panjang sebetulnya kalau nak cerita kan. Oke, cerita kan. Dua hari dua malam belum tahu selesai. Kita bantai di podcast, kita press jadi berapa menit ya. Karena itu yang memang harus dibagikan ke kita. Bagaimana Bang Budi bisa memotivasi anak-anak muda pastinya. Yeah. Bang Budi ini masih muda, sekitar 17 tahun lebih berapa? Saya 17 tahun lebih 30 lebih lah. Nah, 40 dah deh. 41. Alhamdulillah. Usia yang matang kalau nak kawin lagi, Bang. Insyaallah. Ini cakap kuliner lah. Apa pula pasal kawin. Baik, setelah itu daripada makan jual makanan di depan rumah, soto segala macam, terus apa lagi yang dilakukan sampai akhirnya besar seperti ini? Boleh ya. Jadi setelah jual itu semua, ada ide tempat kita ni, kata istri saya tu kan, yang nama Mama Adel tu. Nama istri abang ni Mama Adel? Belum, waktu itu belum. Oh, waktu itu belum, karena belum ada. Adel ni siapa? Anak? Adelnya anak. Oke, dari istri yang... Dari istri? Ya. Oke. Jadi karena kita ni kan basically di laut. Sedangkan tempat kita ni, biasanya makanan khas kita tu gonggong. Oke. Banyak di Dompak ini. Oh iya, karena lumpur ya. Lumpur. Tunggu, yang menarik, ini kita cut sampai di situ dulu ya. Bang Budi bukan chef atau tukang masak? Saya kalau basicnya saya hobi. Oh, hobi masak. Hobi masak. Tapi bukan tukang masak atau bukan pekerjaannya tidak? Pekerjaannya tukang masak di kapal. Oh, pelaut, cuma bagian chef. Chef. Chief ke chef nih? Chef. Oh, chef. Karena kalau chief tuh kapten. Iya. Oke, baik. Oh, itu awal mula ya. Jadi hobi masak dengan tugas dulu di laut. Jadi sekarang pindah ke darat. Laut sudah ditinggalkan? Laut insya Allah udah ditinggalkan. Oh, udah ditinggalkan. Karena terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Dari anak istri ya. Baik. Jadi dari situ maka berinisiasi coba untuk di dunia kuliner karena bisa masak. Tadi setelah nama tadi? Setelah basicnya dari gonggong tadi. Kita mulailah waktu itu kan ada yang namanya Facebook. Oh, Facebook. Facebook lah ya. Facebook. Oke, setelah itu? Jadi kita promo melalui Facebook itu dengan biaya harga 50.000 sudah mendapatkan gonggong dan bisa kita antar sampai ke rumah. Oh, sampai ke depan rumah. Oke, 50.000 isinya gonggong dan sambal. Oh, tadinya cuman kalau bahasa kerennya apa? Delivery online. Oke. Yang alum lah. Saya ini lidah Melayu, tak pandai cakap Inggris. Oke, delivery. Oke, berkembang daripada depan rumah menuju ke delivery online. Betul. Setelah itu untuk bunyinya tadi kita untuk memperkenalkan masakan kita tadi nih. Tapi ternyata lambat laun banyak peminat. Oh, banyak yang suka atas masakan itu. Oke. Apalagi dia bilang sambalnya ini khas. Ini betul-betul sambal Melayu nih. Oke, sambal yang hijau itu ya. Sambal hijau. Kita bilang tuh ayasam gitu. Betul. Itulah. Nah, dari situ adalah ide. Oke. Macam mana kalau kita bikin tempat makan ya? Kan? Cuma waktu itu kan saya masih bolak-balik kapal. Oh, masih di kapal ya? Masih bekerja di kapal. Masih bekerja di kapal. Oke. Cuma saya bilang dengan orang rumah bisa tidak? Oke. Karena mana nak jaga anak. Oke. Mana nak urus rumah lagi apa semua kan? Pekerjaan rumah, anak dan lain-lain ya. Karena cuma sendiri kan di rumah kan? Cuma sendiri. Oke, belum berkawan dia kan? Belum berkawan, anak-anak masih kecil. Oke. Dan cuma saya cakap tak berkawan. Maksudnya berkawan itu dengan anak yang besar. Ini jauh pemikirannya kalau bicara berkawan. Oke. Setelah itu akhirnya buka rumah makan dari keinginan istri ini. Betul. Oke. Langsung jadi rumah makan yang besar atau masih kecil juga? Kecil di rumah juga. Kita dulu buka di depan rumah bapak mertua. Oh, belum langsung di laut. Ini kan sekarang untuk semua penonton kawan-kawan, ini sekarang rumah makan ini ada di atas laut di tepi sungai ya. Tepi sungai. Dulunya tidak di tepi sungai. Dulunya tidak. Oh, di
Di depan rumah. Depan rumah tepi jalan. Yeah. Oke, saya ketahui benda ni, saya sampai sini tuh benda ni dah dekat tepi sungai ya. Yeah. Berarti termasuk sudah jauh perjalanan tuh ya. Lumayan lah. Oke. Lumayan jauh. Setelah dari tepi jalan, pergilah ke tepi sungai ini. Pergilah ke tepi sungai ini. Daripada depan rumah jadi belakang rumah ya. Belakang rumah. Belakang rumah. Oke, dan ini bangun dari awal atau memang sudah ada tempat tak terpakai kita pakai? Kita kan ada di tempat tanah kosong, tanah bapak itu kan. Jadi ada modal sedikit kita bangun. Oh, dibangun ya dari awal ya. Ada kata orang tuh ada ada sebatang cacak kalau kata orang Melayu. Ilmu semut. Sebatang cacak gitu ya. Oke, barulah ada yang kemarin yang ini kan yang baru nih. Yang tempat kita podcast sekarang ini dah baru. Ini sekitar berapa bulan sekarang nih? Sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Berarti lah lebih kurang setahun lah ya kalau dari tahun lalu kan? Iya. Lah setahun dalam hitungan tahun, dalam hitungan bulan 4 bulan. Dan saya menganggap ini luar biasa pertumbuhannya begitu cepat ya. Begitu cepat. Alhamdulillah. Dah berapa tahun dunia kuliner nih ditekuni, Bang? Khusus warung gonggong nih. Khusus warung gonggong ini kita dari 2011. Oh, 2011. 10 tahun. Sekitar gitu. Kalau kata mantan saya dah 10 years. 10 years. 10 tahun ya? Iya. Oh, apa kesulitannya? Kesulitan yang namanya kita berusaha ini pasti ada kesulitan. Pasti ada kesulitan, hambatan-hambatan. Apa salah satunya, Bang? Kalau dunia kuliner? Biasa kita ya di modal. Oh, di modal, tetap ya? Habis itu di gonggong ini kan benda hidup. Oh, lagi-lagi benda ini. Ya kadang kalau hujan lebat itu gonggong ini pada mati. Oh, karena dia tidak bisa bertahan lama di darat ya? Bukan, dia di laut juga. Di laut juga? Cuma pengaruh faktor air. Oh, oke. Hujan dia kan dingin. Tapi kalau taruh di darat, tak bisa? Taruh di darat tidak bisa. Mati? Kalau taruh di darat, bisa sebenarnya, Bang? Bukan gonggong namanya. Jadi? Guguk. Tidak. Di darat, itu langsung ditempatkan pada tempatnya. Apa tuh? Di perut. Di perut. Kalau di perut, oke, pesawat lewat. Ya, itu suara pesawat, penonton. Jadi saya podcast di luar masuk suara pesawat. Luar biasa. Itu pesawat apa tadi lewat ya? Oke, karena memang ini jalur pesawat dan lurus ke bandara ya. Iya. Ini di sungai ini apa nama dia? Sini orang bilang nih Sungai Dompa. Sungai Dompa. Oke, ini dompak lama. Jadi dompak ini ada beberapa dompak. Dompak lama, dompak seberang, dompak Kelampagi, ada lagi dompak Tanjung Ayun. Yang di seberang dompak Dapur Arang ya. Iya, dompak. Oke. Nah, yang kawan-kawan dengar itu bukan suara helikopter ya, mentang-mentang dari pesawat, ini suara pompong. Oke, karena di tepi sungai. Baik, dan kawan-kawan sekalian, ini menarik. Jadi 10 tahun bukan waktu yang singkat saya rasa ya. Kalau kata orang Melayu telentang, telungkup Oke. Kalau rebah bangun. Rebah bangun. Kalau boleh saya tahu, berapa modal awal untuk mendirikan warung gonggong Mama Adel nih? Dari awal atau? Dari awal sekali. Awal sekali itu kalau tak salah saya waktu itu kan saya baru bergaji 1.200.000. Waktu itu? Masya Allah, 2011. 2011. Oke. Jadi dari gaji itulah kita beli bahan-bahan makanan apa semua, gonggong, cabai. Kena coba try lah ya. Kena coba try. Oke. Berapa pendapatan dari itu waktu itu? Alhamdulillah itu dalam satu hari itu kita bisa menghabiskan sekitar 300 sampai 500 teko. Oh, daripada sambal. Apa tekonya? Gonggong. Oh, gonggong. Oke. Dari itu kalau diduitkan sekitar berapa? Waktu itu masih kita jual 100 biji. Oke. 70.000. 100 biji 70.000. Oh, berarti sekitar 200-an lebih lah ya. Oke. Sekarang berapa omset per bulan? Kalau waktu itu kan sekitar sehari. Kalau tadi kan 300 ya, berapa? 300 500. 300 500. Berarti kan itu kan kalau kita kalkulasikan lebih kurang 300 sampai 400.000 atau 500 lah lebih besarnya. Kalau sekarang berapa per hari? Kalau sekarang ini cuma karena lagi sekarang ini dalam masa pandemi. Oke, sebelum lah kita itu karena kan pandemi ini susah menghitung bisnis ya. Susah menghitung bisnis. Sebelumnya yang betul-betul apa kata orang tuh apa namanya tidak bermasalah lah ya. Tidak bermasalah. Normalnya itu satu hari bisa kita penghasilan bersih kita 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta. Paling besar berapa?
Paling besar tuh Pak sekitar 4 jutaan. 4 juta. Berarti rata-rata di 3 juta. Kali sebulan 30 hari berarti sekitar lebih kurang 80 sampai 90 juta. Iya. Pajak udah periksa belum? Mencoba ya? Mencoba. Iya. Pertanyaan jebakan. Tapi yang jelas taat pajak ya? Taat pajak. Oke, siapa yang tanggung 10% pajak restoran? Abang atau konsumen? Untuk sementara ini tetap di kami. Oh, tetap di abang pribadi. Luar biasa. Ini jarang-jarang nih rumah makan seperti ini. Kalau rasa saya tidak akan bahas di podcast ini ya, karena rasa tidak diragukan lagi. Why? Kenapa saya yakin setiap orang yang datang ke sini dia akan kembali lagi. Salah satunya saya dan kawan-kawan yang telah saya bawa ke sini juga akhirnya bawa kawan-kawan dia lain lagi, kawan-kawan dia lain, bawa lagi kawan-kawan dia yang lain lagi ya. Berarti itu membuktikan bahwa cita rasa dia sedap. Itu. Oke, jadi telentang telungkup sekitar 11 tahun. Iya. Sampai dengan omset sekarang lebih kurang 80 sampai 90 juta. Di kondisi corona berapa? Kondisi corona ini kadang tidak menentu. Oh, tidak menentu. Oke. Lagi ramai-ramai. Lagi tak ada, ya tak ada. Oke, lagi tangkap kalau kata orang tu lagi tangkap besar lah. Kalau tidak bilis pun habuk gitu pokoknya apa sapu lah. Jangankan bilis, inyau pun tak nampak ya. Oke, tapi memang kondisi corona ini susah untuk ditebak ya kawan-kawan semua. Memang semua lini bisnis hancur di kondisi Covid. Kita harapkan semua akan segera kembali tentunya. Oke, Bang Budi, apa yang paling penting di dalam dunia kuliner khususnya masakan Melayu ya? Kalau kuliner kan orang banyak strategi-strategi khususnya. Tetapi untuk masakan Melayu, apa yang paling penting dari yang Bang Budi jalani? Kalau secara pengalaman pribadi gitu ya. Kalau secara pengalaman pribadi sih mutu dan rasa yang harus kita jaga. Mutu dan rasa. Ya. Untuk menjaganya macam mana? Bang Budi masak sendiri? Saya rasa kan tak mungkin juga selama ini Bang Budi terus masak sendiri. Sekarang udah tidak saya masak lagi. Oh, sudah ada chefnya lah bahasa kerennya, tukang masak lah ya. Oke, ada kokinya, tapi dengan resep yang sama yang Bang Budi punya. Oke, makanya cita rasa tidak berubah. Iya. Tapi itu yang perlu kita satukan lagi tadi, mutu. Mutu. Apa beda mutu dengan rasa? Beda. Rasa mutu kan saya rasa sama saja. Kalau mutu ini misalnya barang yang kita jual tadi itu harus yang fresh. Oh gitu, harus yang fresh. Harus yang fresh. Oke, saya mulai nangkap. Karena saat ini yang saya perhatikan di Bang Budi ini, dia ada keramba ya. Keramba ini jadi nak makan ikan, turun keramba, nak makan ketam, semua ada di keramba. Ada. Dan itu semuanya hidup ya. Jadi kalau kita nak makan baru diambil, dicedok ya. Betul. Oke, itu untuk makanan lautnya. Sayur mayurnya tanam sendiri juga supaya tidak. Oke. Ini bicara mutu ini kan. Apakah dari hidup cincang ambil baru masak? Saya ingin tahu juga ini. Jadi petani ini. Bisa jadi kan, mana tahu. Karena menjaga mutu dia buat sendiri kebun. Kalau sayuran macam mana? Kalau sayuran kita itulah tadi, karena mutu jadi kita harus cari sayur yang betul-betul segar. Oke. Yang tidak bagus tuh yang tak bisa dipakai kita buang. Dari yang dibelanjakan. Iya. Tapi kan ya sayang kalau dibuang. Saya rasa kan saya rasa pasti ya cincai lah kalau kata orang. Tak bisa cincai kalau. Tak bisa cincai. Tak bisa cincai ya, tetap harus yang bermutu ya. Iya. Oke, salah satunya adalah sayur segar itu dipilih mana yang tak bisa, tak bagus, buang. Kalau misalnya di bayam itu kan dia ada macam hitam-hitam atau sawi di hitam-hitam dibuang. Oke. Jadi itu salah satu dengan cara menjaga mutu. Betul. Baru dia ada kualitasnya ya. Betul. Dan cita rasa pasti dapat. Pasti dapat. Oke, luar biasa Bang Budi nih. Kalau belanjanya setiap hari atau sekali tumpuk, sebulan atau seminggu sekali belanja? Dikarenakan tadi kita ingin menjaga mutu dan rasa. Oke. Dari itu kita tak apalah kita mau maksudnya meluangkan waktu untuk berbelanja setiap hari. Oh, setiap hari belanja. Setiap hari. Buang bensin lah. Termasuk yang namanya usaha pasti ada yang dibuang. Pasti ada ya, pasti ada yang dibuang. Baik. Jadi tetap harus belanja setiap hari. Harus. Bang Budi tadi bilang kalau misalnya dalam dunia kuliner ini apalagi khusus masakan Melayu ya. Karena Bang Budi ini dia spesialis sekarang rumah makannya, walaupun namanya warung makan warung Gonggong Ibu Adel. Warung Gonggong Ibu Adel masakan Melayu, ya kan itu ya. Nah, jadi salah satunya kawan-kawan sekalian kalau nak terjun ke dunia kuliner, apalagi di kuliner Melayu, masakan Melayu harus jaga kualitas dan mutunya gunakan barang-barang yang segar selalu ya. Betul. Jangan kata orang ada juga saya salah satu rumah makan tidak perlu kita sebutkan namanya. Tapi saya pernah mengalami itu.
ketika kita makan sudah tidak fresh, sudah tidak segar. Mungkin dia beli dah mati di pasar, disimpan di dalam kulkas atau freezer. Saya rasa ketika dia masuk freezer akan berubah cita rasa kan? Jelas. Gitu. Beku kan dia kan? Beku. Hati aja kalau udah beku berubah rasa itu. Dan tentunya itu satu tadi, jaga mutu dan kualitas melalui dengan barang-barang yang segar. Apa yang paling pantang dalam menjalankan bisnis kuliner, khususnya masakan Melayu? Pantang yang dilakukan. Ya orang Melayu ini ada di pantang dia nih. Kalau saya sementara ini tak ada pula pantang-pantang. Oh tak ada. Tak ada, pokoknya entam aja. Selagi itu baik, jalan. Oke, mana tahu ada pantang. Pantang dia ni tak boleh buka jam sekian, tak ada. Oh tak ada. Oke, yang jelas pantang kalau tak segar. Nah, pantang kalau tak segar. Berarti ada. Bang Budi, terakhir sekali sebelum saya tutup podcast ini, yang jelas soal rasa kawan-kawan tak usah ragu. Kawan-kawan bisa try sendiri, coba try. Kalau tak sedap nanti bayar seorang, kalau sedap pun bayar seorang juga. Iya. Tapi saya insya Allah guarantee itu tidak lah. Insya Allah rasa dia sedap dan luar biasa. Dan masalah harga, saya tengok harganya cukup merakyat. Kenapa dengan harga yang merakyat? Kalau masalah harga ini bagaimana ya? Maksud kita tuh bagaimana menciptakan makanan yang enak, tetapi dengan harga yang murah dan bisa menarik pelanggan baik dari lokal maupun internasional untuk datang ke tempat semua kita. Bisa datang ke sini ya. Salah satu yang saya tak masuk akal bagi saya adalah porsi sotong goreng tepung ya yang 45.000. Itu bisa dimakan sekitar 4 sampai 5 orang ya. Betul. Bisa dimakan 4 sampai 5 orang, saya rasa itu cukup murah untuk masakan Melayu. Apalagi dengan ketam sausnya, kawan-kawan bisa beli tak menghabiskan banyak tepokah duit lah yang jelas ya. Dan kalau makan berdua, kawan-kawan makan berdua di sini saya rasa bagus 3-4 orang datang ya, karena tak terhabis. Itu yang sering terjadi dengan saya tentunya. Bang Budi, sebelum kita tutup, saya ingin Bang Budi sampaikan barangkali apa yang bisa memotivasi kami anak-anak muda tentunya dan seluruh orang-orang yang nonton ini bagaimana bisa memulai bisnis khususnya di bidang kuliner. Apa yang paling penting? Kalau untuk saya sih tak ada kiat khusus. Tak ada kiat khusus? Tak ada kiat khususnya. Yang penting kita tetap berjalan terus. Berjalan terus. Apapun rintangan. Apapun rintangan, tetap berjalan. Kena marah bini pun tetap jalan. Tetap jalan. Oke. Tetap jalan. Oke, apa lagi? Terus? Dan yakin serta tawakal. Tuh yakin dan tawakal. Tawakal nih yang susah nak didapat ya. Ada lagi? Udah cukup itu. Itu sampai itu. Yang jelas tetap terus berjalan, apapun jatuh bangun lagi ya. Betul. Yakin dan tawakal. Semua Allah dah atur. Betul. Baik, luar biasa. Bang Budi, pertanyaan yang terakhir. Yang pertama, lebih sekarang ini kan sudah besar. Saya yakin akan besar lagi. Kalau saya tanya Bang Budi lebih memilih besarkan lagi rumah makan ini atau besarkan lagi badan? Kayaknya dua-dua dia. Tak bisa, dia harus jawab satu. Besarkan badan atau besarkan rumah makan nih? Tapi untuk sementara biar rumah makan dulu. Rumah makan, oke. Nambah rumah makan atau nambah bini? Tambah rumah makan. Jawaban suami-suami takut istri ini. Bahaya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Terima kasih Bang Budi telah berbagi dalam podcast Melayu ini. Sukses selalu tentunya. Tetap jaga kualitas dan mutu. Insya Allah berkah bagi kita semua. Berkah yang makan, berkah yang jualan, berkah semua yang terima dalam apa kuliner Bang Budi ini. Terima kasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.